dan bruder yang saya kasihi. Kita sesungguhnya harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan dalam masa prapaskah ini untuk boleh membangun sikap taubat sebagai upaya pemulihan persaudaraan di antara kita dengan Tuhan, persaudaraan di antara kita dengan sesama, dan persaudaraan di antara kita dengan seluruh ciptaan. Mengingat relasi hidup persaudaraan kita dengan seluruh ciptaan Tuhan itu terkadang tidak terpelihara dengan baik, maka perlu dibangun pertobatan ekologis agar hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Pertobatan ekologis ini menjadi sangat penting mengingat perlakuan buruk kita manusia yang cenderung merusak seluruh ciptaan Tuhan ketimbang menjaga, memelihara, dan melestarikannya. Karena itu tema umum bahan pendalaman APP 2023 tentang keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan mengajak kita semua untuk terus-menerus membangun sikap tobat sebagai upaya untuk memulihkan relasi persaudaraan kita dengan seluruh ciptaan Tuhan. Bertitik pijak pada tema umum APP 2023 ini, saya lalu memutuskan untuk memberi judul rekoleksi prapaskah kita pada sore hari ini, yakni Tobat adalah panggilan untuk memulihkan persaudaraan. Tobat adalah panggilan untuk memulihkan persaudaraan. Para imam Tuhan dan bruder yang saya kasihi, mengapa kita harus bertobat? Bagi kita orang beriman, apalagi kita sebagai imam dan bruder, tobat adalah sebuah keputusan yang harus kita lakukan. Bukan soal senang atau tidak senang, tetapi sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan. Keputusan untuk bertobat sesungguhnya merupakan sebuah panggilan, yakni panggilan kepada kekudusan hidup. Panggilan kepada kekudusan hidup ini dilatar belakangi oleh keberadaan diri kita sebagai orang berdosa. Bandingkan Matius bab 4 ayat 17 dan Wahyu bab 2 ayat 5, ayat 16 ayat 21 dan bab 3 ayat 3 dan ayat 19. Dosa akan membawa kita kepada kematian rohani. Karena upah dosa adalah maut. Karena itu Yesus sendiri berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa." Bandingkan Lukas bab 13 ayat 3. Sabda Tuhan ini menjadi alasan dasar bagi kita untuk bertobat. Kita bertobat bukan karena kita sudah kudus, tetapi kita bertobat karena kita adalah orang berdosa yang ingin untuk dikuduskan dan diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita adalah orang berdosa, maka kita sesungguhnya dipanggil untuk bertobat dengan mengambil sikap berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah untuk pengampunan. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Bandingkan Sakaria bab 1 ayat 3, Maleakhi bab 3 ayat 7. Kita hanya bisa berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah kalau kita sungguh-sungguh memiliki sikap kerendahan hati. Sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu
sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Bandingkan Yoel bab 2 ayat 12 sampai dengan 13. Tobat hanya bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh kalau ada kesadaran dan kepekaan di dalam diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Kesadaran dan kepekaan diri kita ini akan membawa kita masuk pada kebenaran sabda Allah sebagaimana yang diakui oleh Rasul Paulus, bahwa aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bandingkan Galatia bab 2 ayat 20. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, maka ada buah yang bisa dihasilkan dari pertobatan itu sendiri. Dan buah-buah pertobatan itu adalah sukacita dan kegembiraan. Karena orang yang bertobat itu dilepaskan dari segala dosa-dosanya dan didamaikan dengan Allah, sehingga terjadi pemulihan hubungan relasi persaudaraan yang baik dengan seluruh ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang bersedih hati, sebab Allah akan menghibur mereka, dan mengaruniakan kebahagiaan atau sukacita kepada orang-orang yang bersedih hatinya dan menyesal oleh karena dosa-dosanya." Bandingkan Matius bab 5 ayat 4. Para imam dan bruder yang saya kasihi, mencermati dan merenungkan kehidupan kita di komunitas ini, kita mesti mengakui dengan jujur bahwa kehidupan komunitas biara kita ini terkadang memperlihatkan gejala kematian kesadaran dan gejala kematian kepekaan yang dapat menodai kehidupan religius yang berdampak kepada sikap tidak saling mengasihi, tidak saling menghormati, tidak saling bekerja sama, saling membenci, saling menaruh dendam, saling mengancam, saling mempersalahkan, saling merusakkan, dan saling menjatuhkan. Ketika kesadaran dan kepekaan diri kita itu mati, maka komunitas biara kita sesungguhnya akan menjadi lahan subur, bertumbuhnya berbagai macam jenis dosa. Mari kita merenungkan secara khusus daya rusak dan pengaruh buruk dari 3 jenis dosa ini. Pertama, dosa kesombongan. Kesombongan adalah akar kejatuhan manusia. Karena kesombongan, kita bertindak seakan-akan kita adalah Tuhan, Sang Maha Pencipta dan Penyelenggara. Karena kesombongan, kita bertindak seakan-akan kita adalah Tuhan yang Maha Sempurna dan Maha Tahu segala-galanya. Justru karena kesombongan inilah yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh terpuruk dalam dosa di Taman Firdaus dengan segala akibatnya. Dosa Adam dan Hawa itu kini juga merambat masuk ke dalam komunitas biara kita. Akibatnya, kita terpisah dari pohon kehidupan dan kehilangan rahmat dalam kebersamaan kita sebagai satu komunitas biara. Suasana rahmat yang hilang dari komunitas biara kita itu dapat memunculkan suasana buruk, yakni perselisihan, percecokan, perpecahan, konflik, dendam, benci, cemburu, dan iri hati. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberi nasihat untuk meneladani Yesus dalam hidup bersama. Nasihat itu berangkat dari kenyataan keterpecahan dan perselisihan yang dialami oleh umat Filipi. Bandingkan Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dengan menampilkan keteladanan Yesus sebagai guru dan Tuhan, Paulus mau mengajak umat Filipi untuk kembali kepada kepekaan hati nurani yang mempersatukan dan menyelamatkan. Orang yang berhati nurani peka akan berpikir
bertutur kata, dan bertindak benar, jujur, adil, baik, dan beradab. Kehidupan komunitas biara kita hanya bisa aman, damai, dan bahagia kalau kita sungguh-sungguh mengubah pola pikir, pola tingkah laku, dan pola hidup kita yang merusak persahabatan dan relasi persaudaraan dengan seluruh ciptaan Tuhan. Secara khusus, merusaknya tali persahabatan dan persaudaraan di antara kita. Kita hanya bisa berbalik dari dosa kesombongan dan berpaling kepada Allah kalau kita sungguh-sungguh memiliki sikap rendah hati. Terkadang kita sulit bertobat karena masalah kesombongan di dalam diri kita. Kesombongan adalah kebutaan rohani yang membuat kita tidak mampu melihat kekurangan dan kelemahan diri kita serta kebaikan Allah di dalam diri sesama kita. Akibat lanjutnya, kita bisa lupa diri, lupa Tuhan, lupa sesama, dan lupa segala-galanya. Ketika kita bertobat, kita sesungguhnya belajar untuk menerima dan mengakui kebaikan Allah dan menerima kekurangan diri kita, serta mengakui kelebihan dan kebaikan sesama kita. Allah sangat menghargai kerendahan hati kita. Dia mengasihi orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak. Bandingkan Amsal bab 3 ayat 34, Yakobus bab 4 ayat 6. Yesus sendiri berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Sebab pertobatan membawa kita kepada hidup dan keselamatan." Bandingkan Lukas bab 13 ayat 3, Kisah Para Rasul bab 11 ayat 18, dan 2 Korintus bab 7 ayat 10. Para imam dan bruder yang saya kasihi, ketika kita membangun sikap tobat, kita sesungguhnya mengundang Yesus juga datang mengetuk pintu hati kita untuk bersatu dengan kita. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bandingkan Wahyu bab 3 ayat 19 sampai dengan 20. Kedua, dosa cemburu dan iri hati. Cemburu dan iri hati adalah spiral aneka kejahatan manusia. Adalah sangat berbahaya kalau kita membiarkan rasa cemburu dan iri hati itu menguasai seluruh hidup kita. Karena hal itu dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan, yang akan dapat melahirkan aneka kejahatan, dan pada akhirnya kita sendiri akan mengalami kesulitan untuk mengampuni. Sebagaimana kisah yang terjadi pada Yusuf bersama saudara-saudaranya, dan juga kisah Kain dan Habel dalam kitab Kejadian. Yusuf dan Habel menjadi objek kebencian yang kemudian membawa saudara-saudara mereka kepada sebuah persaingan yang tidak sehat. Bandingkan Kejadian bab 37 ayat 1 sampai 36 dan bab 4 ayat 1 sampai dengan 17. Apa yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian itu sesungguhnya masih relevan dalam konteks kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Terkadang nilai persaudaraan dan kekeluargaan kita sebagai satu komunitas biara menjadi rusak hanya karena adanya rasa cemburu dan iri hati di antara kita. Lebih ironisnya lagi kalau kita orang-orang biara yang hidup di bawah satu atap rumah, makan minum dari satu dapur, berdoa dan merayakan misa di dalam satu kapela,
iri hati yang berujung pada ketidakmampuan kita untuk mengampuni. Lebih ironisnya lagi, kalau kita yang menamai diri sebagai serikat sabda Allah tidak dapat hidup sesuai dengan identitas diri kita sebagai sang sabda, lalu sabda Tuhan macam apa yang mau kita wartakan sebagai satu bentuk kesaksian hidup religius kita? Adalah sungguh memprihatinkan kalau hidup kita sebagai orang-orang yang berada di dalam biara itu tidak jauh lebih baik dari mereka-mereka yang berada di luar biara. Para imam dan para bruder yang terkasih, salah paham tentunya selalu ada di dalam kebersamaan hidup komunitas biara kita. Tetapi tidak berarti bahwa dengan itu kita saling menaruh dendam dan mengatur strategi untuk saling menghancurkan. Justru lewat salah paham itu, kita belajar untuk lebih saling mencintai, saling memahami, saling mengampuni, dan membangun persaudaraan serta persahabatan sejati. Kebahagiaan dan kedamaian di dalam kebersamaan hidup kita sebagai satu komunitas biara hanya bisa kita alami melalui penghayatan dan tindakan pengampunan yang tulus tanpa dendam yang bersumber pada hati. Manakala dua hati yang membatu akan menjadi cair oleh kasih dan pengampunan sejati, saat itulah akan bertumbuh sukacita dan kebahagiaan sejati yang tak dapat diukur oleh uang atau kekayaan apapun. Ketiga, dosa kemarahan. Orang yang suka marah-marah tanpa penyebab dan juga tanpa memiliki sasaran yang jelas sesungguhnya adalah tipe orang yang lagi sakit atau tidak sehat. Tipe orang-orang seperti ini bukan tidak mungkin dapat kita temukan di biara-biara kita, di keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, dan juga di paroki kita. Mungkin ada juga di antara kita yang pernah menjadi korban kemarahan dari orang lain yang terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya sebab dan penyebab. Sifat marah yang tak terkontrol itu dapat menyebabkan manusia sesat pikir, terbakar emosi, bertindak anarkis, dan brutal. Kemarahan manusia yang dibarengi dengan emosi yang tak terkontrol itu dapat menyebabkan perselisihan dan konflik. Ada banyak di antara kita yang adalah orang-orang baik, pintar dan hebat, namun tidak sanggup mengontrol perasaan marah dan emosinya, lalu terlibat di dalam perselisihan dan konflik tersebut. Ada seorang umat dari paroki saya yang setiap kali pertemuan di paroki selalu marah-marah. Dia bisa marah kepada siapa saja, termasuk kepada saya. Ada umat lain yang bertanya-tanya kepada saya, "Pater, mengapa orang itu selalu marah-marah?" Saya menjawab, alasan kemarahan orang itu sesungguhnya tidak kita ketahui secara pasti. Tetapi saya coba menerka-nerka bahwa bisa jadi orang itu marah karena dia sedang sakit, atau bisa jadi bahwa orang itu marah karena dia lagi stres dan punya banyak masalah, atau bisa jadi juga bahwa orang itu marah karena dia lagi marah dengan orang lain, dan kita yang tidak tahu apa-apa itu harus menjadi korbannya. Lalu ada umat lain spontan menjawab saya, "Pater, sebaiknya orang itu masuk rumah sakit jiwa saja, karena jiwanya lagi sakit dan maut sudah dekat menjemputnya." Saya lalu menjawab,
Kita jangan membuang bahasa yang memancing kemarahan dan emosi dari orang itu. Biar cukup dia sendiri saja yang marah dan emosi kepada kita, tanpa harus memancing dan melibatkan kita yang lain. Kita jangan dibodohkan dengan kemarahan orang yang tak terkontrol itu. Biarlah dia marah tanpa harus ditanggapi. Ada waktunya juga orang itu pasti akan berhenti marah. Semua kami akhirnya diam dan tidak lagi melanjutkan gosip tentang orang yang marah itu. Para imam dan para bruder yang saya cintai, kemarahan yang kita pendamkan di dalam hati, pikiran dan perasaan kita itu sesungguhnya tidak baik, karena akan sangat mengganggu seluruh ketenangan hidup kita. Demikian juga kemarahan yang kita ekspresikan keluar secara tiba-tiba kepada orang yang tidak bersalah, sesungguhnya juga tidak baik, karena dapat memicu konflik dan perselisihan. Banyak orang yang saling menaruh dendam dan tidak saling omong sampai mati hanya karena dosa yang satu ini, yakni dosa kemarahan. Orang yang suka marah-marah sesungguhnya adalah orang yang tidak bahagia dengan dirinya sendiri, tidak bahagia dengan tugas pekerjaannya, dan juga tidak bahagia dengan orang lain. Para imam dan para bruder yang terkasih, kita sesungguhnya harus bersyukur karena kita diberikan kesempatan dalam masa prapaskah ini untuk membangun sikap tobat sebagai upaya pemulihan persaudaraan di dalam kehidupan komunitas biara kita. Mari kita singkirkan segala macam bentuk penghalang yang ada di dalam diri kita masing-masing, agar bisa menjadi penyalur berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan, secara khusus penyalur rahmat bagi sesama kita yang ada di dalam komunitas biara kita ini. Kita bukanlah orang-orang biara yang terkutuk, yang tidak mengasihi dan tidak peduli satu sama lain, tetapi kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan yang terberkati. Semoga di hari-hari terakhir persiapan kita menyambut Hari Raya Paskah ini, kita lebih mengasihi dan lebih peduli satu sama lain dalam membangun komunitas biara kita menuju kepada persaudaraan sejati. Harapan ini hanya bisa terwujud kalau semua kita mau bertobat. Tobat adalah panggilan untuk memulihkan persaudaraan kita dengan seluruh ciptaan Tuhan. Mari kita bertobat mulai dari sekarang, dan dimulai pertama dari diri kita masing-masing. Hidup tanpa bertobat hanya membawa diri kita kepada kebinasaan. Karena itu, janganlah kita menunda-nunda atau menunggu mati dulu baru bertobat. Kalau mati dulu baru bertobat, itu namanya pertobatan yang sia-sia. Mengakhiri permenungan kita ini, izinkan saya menyodorkan beberapa pertanyaan sebagai refleksi pribadi kita kalau memang itu dipandang perlu. 1. Bagaimana relasi dan hubungan persaudaraan saya dengan semua anggota di komunitas biara ini? Apakah saya memiliki masalah atau persoalan pribadi dalam membangun relasi persaudaraanku dengan orang lain? Mengapa diri saya selalu bermasalah dengan orang lain? Atau mengapa orang lain selalu bermasalah dengan diri saya? 2. Apa aksi nyata yang harus saya lakukan dalam kaitan dengan sikap tobat saya untuk menyambut
hari raya Paskah ini.